Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah Arkeologi Melayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengenai prasasti dan jenisnya, kemudian yang kedua mengenai aksara dan bahasa dalam prasasti, kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai bahasa Melayu kuno, dan yang keempat kita akan membahas mengenai sebaran prasasti berbahasa Melayu kuno di kawasan Asia Tenggara, dan yang kelima kita akan menganalisis prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno. Dalam hal ini, kita akan mengambil beberapa contoh sebagai bahan analisis. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu prasasti. Prasasti atau inskripsi adalah dokumen yang ditulis atau dipahatkan pada bahan anorganik yang keras dan tahan lama, seperti batu, logam, tembikar, bata, timah, dan lain sebagainya. Jikalau dikaitkan dengan tiga data arkeologi yaitu artefak, ekofak, dan fitur, maka prasasti ini adalah bagian dari artefak. Tetapi artefak yang cukup istimewa karena mengandung tulisan, dan tulisan di dalam prasasti berisi informasi dan pesan-pesan yang disampaikan dari masa lalu. Oleh sebab itu, prasasti banyak dijadikan sebagai sumber-sumber di dalam penulisan sejarah. Berdasarkan isinya, ada beberapa jenis prasasti. Prasasti dari masa Hindu-Buddha terdiri dari prasasti Sima, prasasti Jayapatra, prasasti Jayacikna, prasasti Sapata, prasasti Sudapatra, prasasti mantra, dan prasasti angka tahun. Kemudian prasasti dari masa Islam terdiri dari nisan, piagam sultan, dan prasasti pendirian bangunan. Kemudian prasasti dari masa kolonial terdiri dari padrao, tugu peringatan, dan epitaf makam. Prasasti Sima adalah prasasti yang berisi tentang pembebasan tanah atau lahan menjadi lahan bebas pajak yang dikeluarkan oleh raja. Prasasti Jayapatra atau Jayasong adalah prasasti yang berisi keputusan hukum melalui proses pengadilan dan diberikan kepada pihak yang menang. Prasasti Jayacikna adalah prasasti yang berisi tentang kemenangan seorang raja atas suatu wilayah melalui sebuah penaklukan atau peperangan. Prasasti Sapata adalah prasasti yang berisi kutukan, ancaman, dan peringatan dari seorang raja kepada para penguasa di bawahnya agar tidak melanggar aturan dan hukum kerajaan. Prasasti Sudapatra adalah prasasti yang berisi tentang pelunasan utang piutang atau masalah sanda gadai. Prasasti Mantra adalah prasasti pendek yang isinya berupa mantra Hindu atau Buddha yang ditemukan pada bentuk-bentuk tablet tanah liat, stupika, daun emas, dan permata. Prasasti angka tahun adalah prasasti pendek yang hanya mencantumkan angka tahun atau berupa kalimat yang disebut sebagai candra sengkala. Prasasti nisan isinya adalah nama tokoh dan tanggal wafat dari seseorang, berisi doa-doa dan syair serta kutipan ayat Al-Quran yang terkait dengan kematian. Piagam atau piagam adalah semacam surat keputusan atau maklumat yang isinya berupa hak-hak istimewa, pemberian anugerah, kenaikan pangkat atas jasa seseorang, dan perundang-undangan yang harus ditaati suatu daerah. Piagam biasanya dikeluarkan oleh sultan kepada penguasa di bawahnya. Terakhir adalah padraung.
merupakan suatu batu prasasti berukuran besar yang bergambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjelajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjelajahan. Sepanjang sejarahnya, prasasti yang ditemukan di Indonesia juga mengalami perkembangan, baik dari segi bahan, aksara, dan bahasa yang digunakannya. Prasasti terawal yang ditemukan di Indonesia diperkirakan dibuat pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Prasasti tersebut dibuat pada bahan batu, beraksara Palawa, dan berbahasa Sanskerta. Baik aksara maupun bahasanya murni berasal dari India. Pada periode selanjutnya, yakni pada abad ke-7 Masehi, prasasti yang ditemukan di Indonesia masih menggunakan aksara Palawa, akan tetapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini umumnya dikeluarkan pada era Kadatuan Sriwijaya. Hampir 80% kosakata Melayu kuno ditemukan pada setiap prasasti era Sriwijaya. Selebihnya menggunakan serapan dari bahasa Sanskerta. Pada periode abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, prasasti yang ditemukan di Indonesia menggunakan bahasa Melayu kuno dan Jawa kuno dengan sedikit serapan bahasa Sanskerta. Namun yang menarik adalah prasasti tersebut tidak lagi menggunakan aksara Palawa, tetapi menggunakan aksara Sumatera kuno dan aksara Jawa kuno. Kedua aksara ini berbeda dari aksara Palawa, namun merupakan bentuk turunan atau perkembangan lanjut dari aksara Palawa yang diadaptasi dalam bentuk lokal oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara di masa lalu. Periode berikutnya pada abad ke-15 hingga ke-20 Masehi, prasasti yang ditemukan di Indonesia lebih beragam. Prasasti tersebut tidak lagi hanya menggunakan aksara Sumatera dan Jawa kuno, tetapi menggunakan aksara Arab, Jawi, dan bahkan aksara Latin. Bahasa yang digunakan pun cukup beragam, seperti bahasa Arab, Melayu klasik, Jawa Tengahan, bahasa Portugis, dan bahasa Belanda. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sejak abad ke-7 Masehi, prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta sepenuhnya, tetapi tergantikan oleh bahasa Melayu kuno. Sejak saat itu, identitas budaya Melayu muncul melalui bahasa yang dituangkan di dalam prasasti-prasasti. Bahasa Melayu merupakan rumpun bahasa Austronesia, subrumpun dari bahasa Melayu Polinesia, dan bagian dari kelompok bahasa Melayu Polinesia Barat. Bahasa ini telah dituturkan oleh nenek moyang orang Melayu sejak 5.000 tahun yang lalu. Seperti halnya prasasti, bahasa Melayu tak luput dari perkembangan. Krida Laksana telah membabakkan periode perkembangan bahasa Melayu menjadi 5 bagian. Pertama, bahasa Melayu Purba. Bahasa ini dituturkan oleh nenek moyang bangsa Melayu sejak masa prasejarah. Bahasa Purba ini memiliki kemiripan dengan bahasa suku-suku yang menjadi bagian dari rumpun Austronesia. Hal ini dapat ditelusuri dari persamaan kosakata untuk kata ganti, kata bilangan, dan kosakata tertentu yang melekat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kedua, bahasa Melayu kuno, yakni bahasa Melayu Purba yang mendapatkan pengaruh bahasa Sanskerta. Pada periode ini, bahasa Melayu banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, seperti kata raja, swarga, dewa, dan banyak lagi. Bahkan di dalam prasasti, kosakata Melayu Purba sering ditulis dengan pelafalan Sanskerta. Misalnya, kata sukacita ditulis menjadi sukacita. Ketiga, bahasa Melayu klasik.
Bahasa Melayu klasik adalah bahasa Melayu kuno yang mendapatkan pengaruh bahasa Arab dan Persia. Pada periode ini, bahasa Melayu banyak menyerap bahasa Arab, seperti kata hatta, tamat, kitab, masyhur, nama-nama hari, dan lain sebagainya. Selain itu, juga menyerap bahasa Persia, seperti kata baju, anggur, dan gandum. Keempat, bahasa Melayu peralihan. Bahasa Melayu peralihan adalah bahasa Melayu klasik yang mendapatkan pengaruh bahasa-bahasa Eropah. Pada periode ini, bahasa Melayu mulai menyerap kosakata Eropah seperti kata kamar, meja, bendera, bola, dan lain-lain. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropah ke Kepulauan Nusantara. Kelima, bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern adalah bahasa Melayu yang dituturkan saat berdirinya negara-negara kolonial di Kepulauan Nusantara. Pada periode ini, bahasa Melayu digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan, sehingga mengalami perubahan seperti dalam struktur kalimatnya. Selain itu, bahasa Melayu juga menyerap banyak serapan dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, bahasa Melayu kuno yang dituturkan sekarang tentu sangat berbeda dengan bahasa Melayu yang dituturkan pada 1400 tahun yang lalu. Waruno Mahdi dalam artikelnya yang berjudul Old Malay menguraikan beberapa ciri bahasa Melayu kuno. Pertama, kosakata yang mengandung huruf V pada bahasa Melayu kuno menjadi bunyi B atau bunyi W dalam bahasa Melayu modern. Misalnya kata fulan menjadi bulan, kata funuh menjadi bunuh atau wunuh, kemudian kosakata vanua menjadi wanua atau benua. Kedua, awalan ni dan nipar dalam bahasa Melayu kuno menjadi awalan di dan diper dalam bahasa Melayu modern. Awalan ini umumnya untuk membentuk kata kerja pasif. Misalnya kata ni tanam dalam bahasa Melayu kuno menjadi ditanam dalam bahasa Melayu modern. Kata ni kenai menjadi dikenai, kata ni parfuan menjadi diperbuan. Ketiga, awalan mar dalam bahasa Melayu kuno menjadi awalan ber dalam bahasa Melayu modern. Misalnya, kata merlapas dalam bahasa Melayu kuno menjadi berlepas dalam bahasa Melayu modern. Kata marfuan menjadi berbuat, kata marfangum menjadi berbangun. Selain awalan mar, awalan ma juga digunakan di dalam bahasa Melayu kuno untuk membentuk kata kerja aktif, seperti pada kosakata menanam, memawa, malari, dan lain sebagainya. Keempat, akhiran na dan da dalam bahasa Melayu kuno menjadi akhirannya dalam bahasa Melayu modern. Misalnya pada kosakata finina menjadi bininya, fuahna menjadi buahnya, dan kata hutangda menjadi hutangnya. Akhiran ini digunakan untuk kata ganti kepemilikan. Selain adanya bahasa yang berubah, masih dapat juga dijumpai ciri bahasa Melayu kuno yang terdapat di dalam bahasa Melayu modern. Pertama, penggunaan akhiran ku, seperti pada kosakata tuanku, ibuku, dan kedatuanku. Kedua, penggunaan akhiran da pada kosakata bapanda, ananda, bininda sebagai bentuk sapaan kehormatan dan kekeluargaan. Ketiga, penggunaan kata ganti orang seperti kata dia, aku, kamu, kau, kami, dan kita. Keempat, penggunaan kata bilangan seperti esa, 2, 3, 4, 5, 10, dan lain sebagainya. Kelima, penggunaan preposisi seperti di, ke, dari, dengan, dan lain-lain. Sebagai bukti dari keberadaan bahasa Melayu kuno, Arlo Griffin pada tahun 2018 mencatat terdapat 37 prasasti berbahasa Melayu kuno di kawasan Asia Tenggara.
Prasasti tersebut tersebar dari Sumatera, Jawa, Malaysia, Kalimantan, dan di Filipina. Prasasti berbahasa Melayu kuno di Sumatera tersebar di beberapa tempat. Di Aceh terdapat nisan Minyak Tujuh. Di kawasan percandian Padang Lawas ditemukan prasasti Gunung Tua, prasasti Panai, prasasti Rokan, prasasti Tandihat I, prasasti Sitopayan I, dan prasasti Sitopayan II. Di wilayah Sumatera Barat ditemukan prasasti Padang Roco, Bukit Gombak I, prasasti Gudam II, dan prasasti Lubuk Layang. Di Jambi ditemukan prasasti Karang Berahi. Di Bangka ditemukan prasasti Kota Kapur. Di wilayah Sumatera Selatan ditemukan prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kambang Purun, Sabo Kingking A dan B, prasasti Bom Baru, dan prasasti Temuan Sungai Musi. Di Lampung ditemukan prasasti Palas Basmah, prasasti Bungkuk, prasasti Hujung Langit, prasasti Dadak, dan prasasti Ulu Belu. Di Jawa, prasasti berbahasa Melayu ditemukan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat, prasasti ditemukan di Bogor, yakni prasasti Rakrian Juru Pangamban. Di Jawa Tengah, prasasti ditemukan di beberapa titik, yaitu di wilayah Batang ditemukan prasasti Sojomerto, di Semarang ditemukan prasasti Bukateja, di Temanggung ditemukan prasasti Ganda Sudi I dan II, di Dieng ditemukan prasasti Dewa Drabya, dan di Candi Sewu, Klaten ditemukan prasasti Manjusri Graha. Di Kalimantan ditemukan satu prasasti yang disebut sebagai prasasti Sambas. Di luar wilayah Indonesia, prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di Singapura, di Malaysia pada nisan Ahmad Majanung, dan di Filipina yang disebut sebagai prasasti Laguna. Mari kita analisis unsur-unsur bahasa Melayu kuno pada beberapa prasasti tersebut. Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada batu andesit berbentuk oval dengan ukuran panjang 45 cm dan lebar 80 cm. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Battenberg pada tahun 1920 di tepi Sungai Tatang, Palembang. Prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini telah dibaca oleh Kudes pada tahun 1930, De Kasparis pada tahun 1956, dan Bukhari pada tahun 1986. Prasasti ini dibuat pada era Sriwijaya dengan angka tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Secara ringkas, prasasti ini berisi kisah perjalanan Dapun Tahiang dari Minanga ke Muka Upang diiringi ribuan pasukan. Berikut hasil alih aksara dan hasil alih bahasa prasasti Kedukan Bukit oleh Bukhari tahun 1986. Swasti Sri Saka Varsatita 605 Ekadasi Sukla Paksa Wulan Vaisaka Dapun Tahiang Nayik di Samwau Mangalap Sidayatra di Saptami Sukla Paksa Wulan Jesta Dapun Tahiang Marlapas dari Minangatamwan Mamawa yang pala 2 laksa dengan kosa 200 cara di Samwau dengan jalan 1312 banyaknya datang di Matajab sukacita di Pancami Sukla Paksa Wulan lagu mudita datang marwat wanua Sri Wijaya Jaya Sidayatra Supiksa Nitya Kala. Semoga selamat sentosa pada tanggal 11 bulan Waisaka Paro Terang tahun 604, Dapun Tahiang menaiki perahu untuk mengalap Sidayatra. Pada tanggal 7 Paro Terang bulan Jesta, Dapun Tahiang berlepas dari Minangatamwan bersama dengan 20.000 pasukan dan 200 peti yang dibawa melalui berjalan dan berkapal. 1.312 orang dari rombongan ini telah sampai ke Muka Upang dengan bahagia. Pada tanggal 5 Paro Terang bulan Asada
ia datang dan membangun permukiman ini secara riang gembira. Sriwijaya gilang gemilang, perjalanan suci berhasil dan diberkati selama-lamanya. Prasasti ini kaya dengan kosakata Melayu kuno seperti kata fulan, naik, samfau, mangalap, merlapas, mamafa, datang, fanua, merfuat, dan lain sebagainya. Penggunaan preposisi seperti di, dari, dan dengan, serta penggunaan kosakata bilangan seperti 200, 1.200, dan 10.2. Prasasti Karangberahi ditulis pada batu andesit berbentuk oval dengan permukaan datar. Ukuran panjangnya 130 cm dan lebar 80 cm. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Albert Horn pada tahun 1904 di tepi Sungai Batang Merangin, Desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Pembacaan terhadap prasasti ini dilakukan oleh Krom pada tahun 1920, Kudes pada tahun 1930, dan Bukhari pada tahun 1976. Hasil pembacaan epigraf menunjukkan bahwa prasasti ini dikeluarkan pada era Sriwijaya. Meski prasasti ini tanpa angka tahun, namun isinya sangat mirip dengan prasasti Kota Kapur. Aksara yang digunakan pun memiliki ciri aksara Palawa yang digunakan pada masa Sriwijaya. Prasasti ini secara ringkas berisi kutukan dan ancaman bagi siapa saja yang tidak tunduk pada penguasa Kadatuan Sriwijaya. Berikut hasil alih aksara dan alih bahasa sebagian prasasti oleh Bukhari pada tahun 1976. Sidda titang hamwan, hari awai kandra kayet ni pa'i humpaan, namuha ulu lawan tandun luah, maka matai tandun luah, vinunu pa'i humpaan hakai rumuah kayet, ni humpa unai tungai umanteng bakti ni ulun haraki, unai tunai in kita, sawanyakta devata mata hardika, sannidana mangraksa yang kadatuan Sriwijaya, kita tui tandun luah, wanyakta devata mulanya yang persumpahan parawis, kada siam orang di dalamnya, bumi ajenanya kadatuan ini parawis drohaka, hangun sama budi, lawan drohaka mangujari drohaka, ni ujari drohaka, tahuding drohaka, tidak ia marpadah, tidak ia bakti, tidak ia tatwar java, diaku dengan diam nigalarku, sanyasa datua dava, buatnya orang inan, nibunuhnya sumpah, disuruh tapi ia mulang, parwat dan datu Sriwijaya. Keberhasilan, wahai sekalian dewata yang berkuasa, yang sedang berkumpul dan yang melindungi Kadatuan Sriwijaya, juga kau tandun luah dan semua dewata yang mengawali setiap mantra kutukan, bila mana di pedalaman semua daerah yang berada di Kadatuan ini akan ada orang yang memberontak, yang bersekongkol dengan pemberontak, yang berbicara dengan pemberontak, yang mendengarkan kata pemberontak, yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu, biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk, biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika dikirim di bawah pimpinan datu atau beberapa datu Sriwijaya. Kosa kata Melayu kuno pada prasasti ini terlihat dari kata ni humpa, ni hulun, ni suruh, ni ujari, ni bunuhnya, ni galarku, sumpah, di dalamna lawan mengujari, marfaddah, ia, kita, yang, orang, serta terdapat preposisi seperti di, yang, dan dengan.
Prasasti Panai ditulis pada batu kapur berbentuk silinderis dengan ukuran tinggi 81 cm. Prasasti ini ditemukan di Candi Biaro Bahal, Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar tahun 1994 oleh Hasanuddin dan kawan-kawan dari Balai Arkeologi Sumatera Utara. Prasasti ini ditulis dengan aksara Sumatera kuno dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditulis dengan aksara Sumatera kuno dan bahasa Melayu kuno. Pembacaan prasasti ini dilakukan oleh Setyaningsih dan Hartini tahun 2002, Setyaningsih dan kawan-kawan tahun 2003, Meyanti tahun 2012, dan Arlo Griffith pada tahun 2012. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada periode abad ke-9 hingga ke-14 Masehi pada era Kerajaan Panai. Secara ringkas, prasasti menyebutkan tentang sawah, sungai yang dapat dilayari, serta tentang tanah sima di beberapa tempat. Berikut ini hasil ahli aksara dan bahasa yang dilakukan oleh Meyanti tahun 2012. Lanai dangan yang di dalam sawah naik ikat melawan mandala, turun manamat sungainya parayunan menghilirankan naik batu tanam yang di padang, sungai merlampam hilir kami dengan pramana bumi pangkana, diang malida kuti haji menyusuk bumi inan, mulari dari kabayan punya kuti hinan, kuti aji bawa buat panai samuha. Naik dengan yang di dalam sawah, naik melawan mandala, turun mengakhiri sungai perahu yang mengalir ke hilir, hanyut naik batu tanam yang di padang, sungai yang ada ikannya di hilir, pramana bumi wilayah pangkana kepada biara raja mendirikan wilayah yang bermula dari kabayan punya biara hinan dan biara raja yang dibawa untuk masyarakat Panai semuanya. Kosakata Melayu kuno di dalam prasasti ini seperti pada kata naik, dangan, sawah, ikat, melawan, turun, manaman, sungai, parayunan, hilir, menghiliran, merlampam, kami, dangan, menyusuk, bawa, buat, dan lain sebagainya. Prasasti Dewa Drabya atau Prasasti Dieng Satu ditulis pada batu andesit berbentuk balong dengan kemuncak berbentuk teratai. Prasasti ini ditemukan di Kompleks Candi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis dengan aksara Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Pembacaan prasasti ini dilakukan oleh Brandes tahun 1912, Stutterheim pada tahun 1938, dan Arlo Griffith pada tahun 2018. Diperkirakan prasasti ini dibuat sekitar abad ke-9 Masehi pada masa Mataram kuno. Secara ringkas, prasasti ini berisi tentang benda yang dipersembahkan kepada dewa yang disebut sebagai Dewa Drabya. Hasil pembacaan dan terjemahan prasasti ini oleh Griffith adalah sebagai berikut. Nama Ziwaya Dewa Drabya, Hulun 20, Karbo 10, Alas Kacangan 2, Padyusan 2, Ganggum Karaha 4 watu, Tatas 6, Caranti 5, Bung 4 watu, Persarinasian Tambaga 10 watu, Masdu Tahil, Jaminiga 4 watu, Caturanggam Kain Laki, Sajugala Lumsir Sawatu, Fitadi 2 watu, Tanda-tanda 2 alapan, Surui Gading, Cermin, Batu Cermin, Bumbu Muala, Karang 3 2, Sanduk 2, Guci 4 watu, Watu Kakian 2, Dam Eka Teja Dam Hiang. Hormat kepada Siwa, harta milik dewa, 20 budak, 10 ekor kerbau, 2 pinggan kacang-kacangan, 2 baskom basuh, 4 batu ganggun karaha,
6 tatas, 5 caranti, 4 bung, 10 persarinasian dari tembaga, 2 tahil emas, jaminiga 4 batu, kain untuk lelaki sepasang, 1 kain lungsir, 2 witadi, 8 panji-panji, sisir gading, sebuah cermin, batu cermin, bum-bum wala, 2 lilin, 2 sudu, 4 guci, 2 batu kakian, cerek 1, api untuk yang mulia. Hampir seluruh isi prasasti ditulis dalam bahasa Melayu kuno, seperti yang terlihat dari kosakata bilangan 4, 2, 8, 10, sabatu, kata benda kerbo, hulun, cermin, kain, tanda-tanda, dan gading. Dan yang menarik dari prasasti ini adalah penggunaan kata batu sebagai penggolong bilangan. Prasasti Laguna ditulis pada lempeng tembaga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di tepi Sungai Lumbang, Laguna, Filipina. Prasasti ini telah dibaca oleh Anton Posma pada tahun 1992. Berdasarkan angka tahun yang tertulis, prasasti ini dibuat pada tahun 822 Saka atau 900 Masehi. Secara ringkas, prasasti ini berisi tentang pembebasan hutang emas terhadap seseorang yang bernama Namwaran oleh penguasa daerahnya. Prasasti ini juga memuat nama wilayah seperti Tundun, Pailah, dan Pulilan. Berikut ini hasil alih aksara dan alih bahasa oleh Posma pada tahun 1992. Swasti Sakawarsatita Astasata Tuawinsati Waisaka Masading Jyotisa Caturti Krishna Paksa Somawarasana. Tatkala dayang angkatan lawan dengannya, sanak barengaran si Buka, anak Dangwan Namwara. Di Bari Waradana, Wisuda Patra, uli sang pamegat senapati ditunduk. Barjadi, Dangwan Nayaka Tuhan Pailah Jaya Dewa. Di Krama, Dangwan Namwaran dengan Dang Kayasta sudah nu di Parlapa Sutangda, Walanda Kati Esa Suwarna 28 di hadapan. Dang Huan Nayaka Tuhan Puliran Kasumuran, Dang Huan Nayaka Tuhan Pailah Barjadi Kana Sakti, Dang Huan Nayaka Tuhan Binuangan Barjadi Bisruta. Tetapi sadanya sanak kapawaris pulih sang pamegat Dewata, Barjadi sang pamegat Medang, dari Baktinda di Parhulun sang pamegat. Ya makanya sadanya anak cucu Dang Wan Namwaran sudah ya kapawaris di hutangda Dang Wan Nawaran di sang pamegat Dewata. Ini gerang syapanta hapaskat ding ari kemudian ada gerang urang baru jara walung lapas hutangda Dang Wan. Swasti tahun Saka 822 bulan Waisaka menurut penanggalan hari keempat setelah bulan mati, Senin. Di saat ini, dayang angkatan dan saudaranya yang bernama Sibukah, anak-anak dari sang Tuan Namwaran, diberikan sebuah dokumen pengampunan penuh dari sang pemegang pimpinan di Tundun, diwakili oleh sang Tuan Nayaka dari Pailah, Jaya Dewa. Atas perintahnya secara tertulis, sang Tuan Namrawan telah dimaafkan sepenuhnya dan dibebaskan dari hutang-hutangnya sebanyak 1 kati dan 8 suwarna di hadapan sang Tuan Puliran Kasumuran di bawah petunjuk dari sang Tuan Nayaka di Pailah. Oleh karena kesetiaannya dalam berbakti, sang Tuan yang terhormat yang termasyhur dari Binuangan mengakui semua kerabat Namwaran yang masih hidup yang telah diklaim oleh sang penguasa Dewata yang diwakili oleh sang penguasa Medang. Ia
Oleh sebab itu, seluruh anak cucu Sang Tuan Namuaran sudah dimaafkan dari segala hutang Sang Tuan Namuaran kepada Sang Penguasa Dewata. Pernyataan ini dengan demikian menjelaskan kepada siapapun setelahnya bahwa jika pada masa depan ada orang yang mengatakan belum bebas hutangnya Sang Tuan. Hampir sebagian prasasti ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Hal ini terlihat dari kosakata seperti masa, tatkala, lawan, dangannya, sana, anakda, dibari, ulih, berjadi, diperlapas, hutangda, diperhulu, ia, kapawaris, dari, ari, kemudian, dan urang. Sebagai penutup bahwa identitas budaya Melayu muncul pertama kali pada abad ke-7 Masehi dibuktikan dengan keberadaan prasasti-prasasti yang ditulis dengan bahasa Melayu kuno menggantikan bahasa Sanskerta. Arlo Griffith mencatat ada 37 prasasti berbahasa Melayu kuno yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menandakan betapa meluasnya pengaruh budaya Melayu di masa lalu. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang prasasti berbahasa Melayu kuno, berikut ditampilkan daftar referensi yang dapat dirujuk. Demikian video tentang prasasti berbahasa Melayu kuno, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.